Oke, halo semuanya. Kembali lagi di mata kuliah Logika Informatika. Kita sudah masuki sesi berikutnya, yaitu mengenai tableau semantik. Oke, untuk tableau semantik sendiri itu menjelaskan aturan dan pembuatan tableau semantik untuk membuktikan konsistensi dan validitas argumen dengan mengaplikasikan strategi pembalikan berdasarkan aturan pembuatan tableau semantik, ya. Nah, memahami bahwa aturan tableau semantik sebenarnya identik dengan hukum-hukum logika, kayak misalnya hukum ekuivalen dan lain-lain. Nah, memahami pentingnya strategi pembalikan dengan menegasi kesimpulan untuk membuktikan validitas argumen dengan tableau semantik. Ya, jadi tableau semantik ini berbasis pada strategi pembalikan, ya, karena dibuktikan kesimpulan yang bernilai false dapat diperoleh dari premis-premis yang bernilai true gitu. Ya, kalau misalnya premis-premis bernilai true, kalau misalnya jadi bernilai false kan tadi, ya. Jika tidak bisa maka argumen disebut valid, tetapi jika bisa argumen tidak valid gitu. Nah, tabel semantik bentuk-bentuk proposisi yang dibangun berdasarkan aturan-aturan tertentu yang biasanya berbentuk pohon terbalik dengan cabang dan rantingnya yang relevan. Oke, ini ada beberapa aturan tableau semantik. Nah, aturan-aturan ini yang harus teman-teman ingat, ya, gitu. Nah, aturan tableau semantik yang pertama itu jika ada bentuk seperti ini, ya. Bentuk N, A, N, B. Jika tablonya berisi A, N, B, maka tablo dapat dikembangkan menjadi tablo baru dengan menambahkan A, N, B. Gitu. Jadi kalau misalnya ada A, N, B, berarti ini nggak ada cabang, tetapi ada cabang satu baris saja, yaitu A, N, B. Ya, dibentuknya ke bawah seperti ini. Nah, kalau misalnya ada A or B, aturan kedua A or B, ya, maka bentuknya akan memiliki dua cabang baru, yaitu A dan B. Oke. Kemudian kalau misalnya ada implikasi, yang A-nya itu jadi negasi dan B-nya itu jadi positif gitu, ya. Oke. Nah, jika tabel berisi A dan B tadi, ya, maka akan ada dua cabang baru. Kemudian yang B implikasi juga ada dua cabang baru yang berisi cabang A dan B dan negasi A, negasi B gitu. Kemudian untuk aturan 5, untuk kalau misalnya ada double negasi berarti dia ada A. Oke, ada double negasi berarti ada A. Nah, kalau misalnya aturan 6 ini negasi A and B. Oke, kalau misalnya ada negasi A and B itu dapat dua cabang, negasi A dan negasi B. Nah, kemudian negasi A or B itu menjadi satu cabang aja di sini, menjadi negasi A dan negasi B. Oke, berarti kalau misalnya ada satu cabang seperti ini, otomatis tidak akan ada cabang yang lainnya gitu, ya. Jadi otomatis akan habis. Nah, misalnya nanti ada contohnya. Nah, misalnya selanjutnya untuk aturan 8 itu negasi A, implikasi B itu ada A dan negasi B. Nah, ini ada yang satu gitu, ya. Kemudian negasi A implikasi B itu kita buat dua cabang yang bentuknya seperti ini. Oke, nah untuk aturan 10, jika ada bentuk logika A dan negasi A yang berbeda pada satu deretan cabang dan tablo, maka terjadi ketidakkonsistenan pada cabang tersebut dan cabang dinyatakan tertutup. Jadi nanti yang dinyatakan tertutup adalah ada cabang yang dimana dalam satu cabang itu ada A dan juga negasi A, atau ada B atau negasi B gitu, yang sama-sama dalam satu cabang. Otomatis itu akan tertutup, ya, sampai tertutup gitu. Nah, dan cabang tersebut tidak bisa dikembalikan lagi. Hal tersebut karena di atas disebut karena A dan negasi A tidak mungkin benar bersama-sama, ya. Kalau misalnya ini A berarti di sini true, di sini otomatis akan menjadi false. Oke. Nah, tabel semantik pada suatu himpunan ekspresi logika. Contoh, misalnya ada sebuah ekspresi logika ini konsisten bersama-sama. Misalnya ada negasi A, implikasi B dan negasi A or B.
Nah, lihat teman-teman di sini ada dikasih urutan. Jadi kita urutkan terlebih dahulu seperti ini. Jadi urutan pertama kita masukin ya negasi A implikasi B. Kemudian urutan kedua kita masukin negasi A or B. Gitu. Nah, kemudian kita ingin melihat yang mana dulu nih. Kita mau selesaikan yang mana dulu. Teman-teman bebas gitu ya, mau apa namanya? Mau kita hitung yang ini dulu atau yang ini dulu gitu. Asalkan nanti ke depan ke bawahnya apa namanya? Singkat-singkatnya gitu ya. Nah, ada tips mungkin ya, ada tips. Jadi kalau misalnya ada beberapa bentuk, teman-teman coba cari dulu yang baris seperti ini. Ya, ada baris seperti ini. Jadi kalau misalnya yang ada baris satu, ya ada baris satu seperti ini, itu bisa teman-teman dahulukan gitu ya untuk pengerjaannya. Nah, yang ini jadi ada 178. Nah, itu lebih baik didahulukan. Contoh misalnya ini ada yang dikerjakan adalah negasi A or B gitu ya. Saya ada negasi A or B. Kemudian di sini aturan duanya negasi A or B pada 2. Jadi ini mengambil aturan 2 ya. Nah, teman-teman cek di sini aturan 2 A or B. Oke, ada A or B di situ. Yang mana di sini menjadi A dan B. Menggunakan aturan 2. Nah, tadi. Oke, menggunakan aturan 2. Nah, menggunakan aturan 2 berarti di sini karena ini negasi, kita pindahkan jadi negasi A dan juga B. Itu. Nah, kemudian diatur untuk yang A. Nah, aturan 8 ya. Untuk A implikasi B itu memakai aturan 8. Oke, jadi tinggal dimasukkan seperti ini. Oke. Nah, untuk ini kita masukkan di sini karena ada aturan 8 A dan implikasi B. A implikasi B ya. Jadi turunannya adalah A dan not B. Nah, di sini sama-sama ya turunnya karena ada 2 cabang di sini. Jadi kita buat dua-duanya. A negasi negasi B dan juga A negasi B. Nah, karena aturan yang ke-10 itu yaitu untuk menutupnya, teman-teman bisa cek di sini ada negasi A dan juga A berarti tutup gitu ya. Di sini ada B dan implikasi B berarti juga tutup. Nah, perhatikan bahwa 2 cabang dari tabok atas itu ada 2 ini ya. Maka kesimpulannya adalah tidak konsisten bersama-sama gitu. Oke, pembenaran aturan tabel semantik. Nah, aturan semantik dapat dipandang sebagai sistem deduktif ya atau sistem pembuktian yang tidak perlu ditafsirkan pada konteks lain. Aturan tabel semantik sangat sintaksis ya. Jadi aturan tabel semantik ini sangat beralasan dan realistis karena berbasis pada aturan hukum logika. Misalnya di sini aturan 1 ya. Aturan 1 seperti ini menunjukkan bahwa jika A NB-nya benar, maka NB juga harus menilai benar ya, sehingga cabang tabel ini untuk SPSA ini juga benar bersama-sama gitu. Lihat ya di sini. Nah, misalnya di sini aturan ini menunjukkan bahwa jika A or B-nya benar, maka A bisa benar dan B juga bisa benar. Oke, jadi salah satunya juga bisa benar untuk saat ini. Jadi cabang tabel harus menunjukkan hal atau ada konsistensi di sini. Gitu. Kemudian A implikasi B, gitu ya. Pada hukum logika sudah diketahui bahwa A implikasi B itu sama dengan negasi A dan OR B, sehingga aplikasi sama dengan hukum nomor 2. Oke, karena ini merupakan hukum ekuivalen ya, menggunakan hukum equivalence. Nah, ini juga sama. Kalau misalnya teman-teman buka lagi di hukum-hukum equivalence, ini akan menghasilkan aplikasinya sama seperti nomor 2. Aplikasi hukum negasi ganda terus di sini ada hukum De Morgan. Oke.
ada hukum De Morgan, terus ada hukum De Morgan lainnya di sini. Kemudian ada penyederhanaan bisa dilakukan ya menjadi seperti ini. Oke, aturan 1 dapat dipakai pada ekspresi logika ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini sedangkan untuk ini dapat juga dilakukan penyederhanaan sebagai berikut. Nah, penyederhanaannya dapat seperti ini. Oke. Bagaimana jika terjadi tableau yang tidak tertutup dan memastikan adanya konsistensi gitu. Nah, jadi kalau misalnya contohnya seperti ini ya, yang kedua, nah tableau tidak dapat tutup sehingga terjadi konsistensi bersama-sama ya, mutual konsistensi. Jadi jika ada yang nggak tertutup, kalau misalnya dua-duanya tertutup kayak tadi, berarti itu tidak konsistensi bersama-sama. Itu kalau misalnya ada yang nggak ketutup di sini, karena ini nggak bisa dibagi lagi karena habis ya di baris ketiga, berarti itu terjadi konsistensi bersama-sama pada himpunan ekspresi logika. Oke, ini konsistensi bisa juga dibuktikan dengan teknik model ya, teknik model abaikan aja. Lalu tabel semantik pada argumen juga ini sama ya. Dari argumennya kita bisa menggunakan ini. Oke, itu dia teman-teman untuk sesi ke-12 ini. Semoga bermanfaat ya. Jadi tugasnya adalah teman-teman kalau misalnya ini abaikan ya, jadi yang ditugas di link aja untuk yang diberikan. Jadi pakai metode tabel semantik. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa.